Aksatria 63. Gimana kabarnya nih teman-teman semuanya? Nggak kerasa ya, kita udah memasuki minggu ke-5 perkuliahan. Semoga teman-teman juga masih pada semangat, walaupun kayaknya kalau dilihat-lihat tugas nih makin hari makin banyak aja. Materi juga banyak yang bikin pusing gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena semua tugas, semua materi yang susah tuh pasti akan berlalu. Oke, langsung aja. Jadi di sini kita bakal sedikit review tentang materi algoritma pemrograman yang udah kita pelajari 4 minggu kemarin. Semoga nanti teman-teman bisa dapat insight baru atau siapa tahu nanti beberapa soal yang akan kita bahas di sini keluar waktu OTS. Amin sih ya, amin banget. Oke, sebelumnya kita ingat-ingat lagi nih, kemarin kita udah belajar apa aja di mata kuliah algoritma pemrograman. Jadi di minggu pertama kita belajar tentang dasar-dasar algoritma dan pemrograman. Kemudian di minggu kedua dan ketiga kita belajar tentang arsitektur data dan pengenalan Pascal. Kemudian di minggu keempat kita belajar juga tentang struktur pemilihan. Nah, kita langsung aja ke soal-soalnya. Untuk soal pertama nih sebenarnya masih easy ya teman-teman, masih permulaan gitu. Kita review aja, siapa tahu teman-teman ada yang lupa materi di minggu pertama. Oke, soalnya berikut adalah aturan penulisan dari identifier, kecuali A harus diawali dengan alfabet, B dapat diikuti dengan angka dan garis bawah, C tidak boleh mengandung spasi dan simbol khusus, dan D mengandung reserved word. Kita review lagi nih tentang apa sih identifier itu. Jadi, identifier adalah nama yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai. Jadi, seperti namanya, identifier, identitas, nama gitu. Jadi, identifier ini digunakan untuk memberikan identitas atau nama dari variabel, dari konstanta, prosedur, fungsi, unit, ataupun nama program. Nah, penulisan identifier ini ada beberapa syarat-syarat atau aturan-aturan yang harus kita penuhi agar ketika nanti di-compile itu tidak menghasilkan error. Kita balik ke soalnya lagi. Untuk aturan penulisan dari identifier opsi A, identifier harus diawali dengan alfabet. Untuk opsi A ini benar ya teman-teman, karena identifier itu memang harus diawali dengan alfabet. Jadi karakter pertama dari sebuah identifier itu merupakan suatu alfabet atau huruf gitu. Jadi opsi A benar. Kemudian yang B dapat diikuti dengan angka dan garis bawah. Untuk opsi B ini juga benar karena yang wajib alfabet itu hanya karakter pertama dari identifier. Namun, karakter-karakter yang mengikutinya itu bisa berupa angka ataupun garis bawah. Kemudian yang C, tidak boleh mengandung spasi dan simbol khusus. Untuk opsi yang C ini juga benar ya teman-teman, karena di identifier itu tidak boleh mengandung spasi. Artinya, di pemrograman itu hanya membaca identifier itu sebagai satu kata. Tidak bisa dipisahkan dengan spasi gitu. Dan juga simbol khusus. Simbol khusus di sini contohnya apa sih? Contohnya itu ada simbol plus atau penjumlahan, kemudian ada minus, ada tanda tanya, ada sama dengan, dan yang lainnya gitu. Nah, gimana ketika kita ingin membuat identifier yang terdiri dari dua kata? Kan nggak boleh pakai spasi tuh. Nah, kita bisa mengganti spasi ini pakai tanda garis bawah ini, teman-teman. Jadi, kita tetap paham nih kalau, oh ini maksudnya dua kata, tapi tetap memenuhi aturan penulisan dari identifier. Kemudian, untuk opsi yang D, mengandung reserved word. Kita ingat-ingat lagi nih, reserved word itu apa? Jadi, reserved word itu adalah sebuah kata yang di Pascal itu sudah mempunyai arti tersendiri atau sudah didefinisikan di Pascal sendiri gitu. Nah, reserved word ini ada banyak macamnya di sini. Jadi, ketika kita membuat sebuah identifier, kita nggak boleh mengandung atau memasukkan kata-kata dari reserved word ini. Kenapa? Karena ketika nanti di-compile, Pascal itu akan membaca identifier kita itu sebagai sebuah
suatu nilai yang di Pascal itu udah didefinisikan gitu, atau sebuah fungsi yang di Pascal itu udah ada gitu, udah ada artinya gitu. Jadi nanti akan menghasilkan error. Jadi untuk soal pertama ini jawabannya itu adalah yang D, karena penulisan identifier itu tidak boleh mengandung reserved word. Nah, kita lanjut ke nih, ada contoh penulisan identifier berikut. Kita disuruh ngoreksi nih. Untuk yang pertama, nilai spasi siswa. Untuk ini salah ya, karena di sini ada spasi. Penulisan identifier tadi kan tidak boleh mengandung spasi. Jadi ini bisa mungkin kita ubah pakai tanda garis bawah, nilai garis bawah siswa. Ini memenuhi. Kemudian yang kedua ada ranking ke simbol pengurangan gitu. Dan ini juga nggak boleh ya teman-teman, karena penulisan identifier tadi kan tidak boleh mengandung simbol-simbol khusus gitu. Jadi ini juga bisa dihilangkan aja. Kemudian yang ketiga itu ada identifier 5 dengan angka orang. Ini juga nggak boleh ya teman-teman, karena identifier, karakter pertama dari identifier itu harus merupakan alfabet atau huruf. Selanjutnya, 5 plus 3 ini juga nggak boleh, karena selain dia pakai angka, dia juga terdapat simbol khusus. Kemudian selanjutnya alamat menggunakan huruf kapital semua. Untuk kasus ini diperbolehkan ya teman-teman, karena aturan penulisan program Pascal itu tidak mengenal huruf kapital dan tidak kapital gitu. Artinya dia membaca huruf itu dari susunannya, enggak dari besar kecilnya huruf gitu. Atau yang biasanya itu disebut sebagai insensitive case. Jadi untuk ini diperbolehkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 tentang algoritma nih teman-teman. Ini juga ada sedikit di pertemuan pertama dan juga dibahas di pertemuan keempat tentang struktur pemilihan atau if. Soalnya, jika input dari program tersebut adalah berturut-turut 3, 6, maka nilai X, Y, Z output adalah, jadi di sini di input ini kita memberi nilai pada variabel X itu 3, kemudian variabel Y itu 3, dan Z itu 6, kemudian kita disuruh menentukan outputnya ini berapa ketika nanti keluar gitu. Kita langsung aja ke kode program yang pertama, struktur if gitu. Dengan kondisi Z lebih besar sama dengan X plus Y, dan masukkan Z sama dengan Z min X. Jadi kita harus mengecek dulu nih kondisi yang pertama ini. Apakah Z benar lebih besar sama dengan X plus Y? Jadi Z kita masukin 6. Apakah lebih besar sama dengan X plus Y? 6 benar ya? Ini bernilai benar. Jadi kalau bernilai benar kita melaksanakan statement yang ini. Jadi kita memasukkan Z sama dengan Z min X. Jadi Z yang baru itu kita masukkan sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Kita udah dapat Z yang baru ini sama dengan 3. Kemudian kita lanjut ke statement yang selanjutnya. Ada if jika Z itu kurang dari sama dengan X, maka masukkan Z sebagai Z plus X. Kita cek lagi kondisi if yang kedua ini. Apakah Z benar lebih besar sama dengan X? Z yang baru kan 3. Kemudian X-nya tadi kan masih 3 ya, jadi ini juga bernilai benar. Jadi, karena ini bernilai benar, kita melaksanakan instruksi yang ada di sini, aksi yang ada di situ. Jadi, kita memasukkan Z sama dengan Z plus X. Sama dengan Z yang baru tadi 3, kemudian X-nya 3. Berarti Z yang baru itu adalah 6. Kita dapat nilai Z yang baru sama dengan 6. Kemudian, karena ini tadi bernilai benar, sehingga else yang di sini bisa kita abaikan aja gitu, karena else ini, instruksi yang ada di else ini kita laksanakan ketika kondisi if ini bernilai salah. Kemudian di sini ada aksi lagi, statement lagi, yaitu masukkan
Y sama dengan, maaf teman-teman, kepencet. Yaitu masukkan Y sama dengan Z min X. Z nilai yang baru sama dengan 6, kemudian X-nya nilainya 3, berarti Y ini bernilai 3. Kemudian di sini ada struktur if lagi, ada pemilihan lagi. Kita harus mengevaluasi apakah kondisi ini bernilai benar atau salah. Apakah X benar kurang dari sama dengan Z, X-nya tadi kan 3, kurang dari sama dengan Z-nya tadi nilainya 6. Apakah X benar kurang dari sama dengan Z, ini juga bernilai benar. Artinya kita harus melaksanakan aksi ini. Kita masukkan Z sama dengan X plus Y, artinya X tadi 3 dan Y 3, Z yang baru sama dengan 6, dan masukkan X sama dengan Z min X. Z yang baru 6, X-nya tadi 3, berarti 3. Nah, kemudian di sini udah selesai, kita mencetak output yang diperoleh nilai X terakhir itu sama dengan 3, kemudian Y-nya yang terakhir tadi ini sama dengan 3, dan Z yang terakhir sama dengan 6. Jadi output yang akan keluar itu adalah X, Y, Z, X sama dengan 3, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 6. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini tentang sintaks Pascal. Jadi di sini ada kode program. Kemudian soalnya, ketika dijalankan, kode program tersebut akan menghasilkan error. Tunjukkan baris mana yang harus diperbaiki agar program tersebut dapat dikompil tanpa error. Nah, untuk soal ini sebenarnya gampang-gampang susah ya teman-teman. Gampangnya ketika kita udah tahu sintaks Pascal-nya itu aturannya gimana, kita bisa menjawab soal ini. Tapi susahnya kita harus teliti karena mungkin aja ada soal-soal pengecoh di soal ini gitu. Oke, kita langsung aja ke kesalahan yang pertama. Kesalahan yang pertama itu ada di baris nomor 3. Kesalahannya adalah tidak perlu menggunakan tanda titik koma setelah variabel. Jadi ini ya, ini dihilangkan aja. Kenapa? Karena tanda titik koma itu diletakkan di akhir sebuah statement. Dan variabel bukan merupakan statement, sehingga tidak perlu menggunakan titik koma. Untuk kesalahan yang kedua ada di baris nomor 7. Nih ya teman-teman. Kesalahannya adalah seharusnya setelah penulisan variabel A diikuti dengan tanda titik 2 sama dengan. Kenapa? Karena tanda titik 2 sama dengan ini, atau yang biasa kita sebut itu sebagai operator assignment, itu merupakan operator yang digunakan untuk memberikan nilai pada sebuah variabel. Nah, jadi di baris 7 ini, kita kan mau memberikan nilai pada variabel A itu sebagai sebuah operasi 8/4. Jadi, harus menggunakan operator assignment yang dinotasikan dengan titik 2 sama dengan. Terus selanjutnya kesalahan yang lain adalah pada baris nomor 4. Pada baris nomor 4, tipe data seharusnya real, bukan integer. Nah, ini ya teman-teman. Yang salah ada di bagian tipe datanya. Kenapa? Karena pada bagian pernyataan ini terdapat operator aritmatika per yang hasilnya haruslah bertipe real. Operator per atau pembagian itu juga disebut sebagai real division. Jadi, operator ini itu aturannya dia harus mempunyai tipe hasil itu tuh dideklarasikan sebagai tipe data real. Nah, ketika ini dideklarasikan sebagai sebuah integer, maka nanti akan menghasilkan error gitu. Walaupun kalau kita lihat-lihat lagi, 8/4 ini kan sama dengan 2 ya. Nah, 2 ini kan masuknya ke integer. Tapi tetap aja teman-teman, untuk operator pembagian ini, itu harus dideklarasikan sebagai sebuah real, tipe datanya real gitu. Nah, kita ingat-ingat lagi tentang operator aritmatika. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, terus ada juga div sama mod. Nah, yang membedakan antara pembagian dan div atau pembagian bilangan bulat itu ada di sini.
tipe hasilnya itu harus dideklarasikannya beda gitu. Kalau dia pembagian dengan per, dia tuh tipe hasilnya itu harus real. Tapi kalau dia pembagian bilangan bulat atau div, dia itu harus integer gitu. Itu yang membedakan. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini tentang struktur pemilihan ya teman-teman. Di sini udah ada kode program Pascal. Kemudian soalnya, jika sebelumnya variabel A diberi nilai 14, maka nilai variabel C adalah, jadi di sini variabel A ini diberi nilai 14. Jadi A sama dengan 14. Kemudian kita disuruh menentukan C ini nanti outputnya berapa gitu. Dan di sini ada struktur pemilihan if else. Yang pertama, kita baca dulu programnya. If A mod 5 div 2 sama dengan A div 5 mod 3, maka then bikin masukkan C sama dengan 5, else if A sama dengan 14, then masukkan C sama dengan 10, atau else masukkan C sama dengan 16. Yang pertama kita harus mengevaluasi kondisi ini apakah memenuhi atau enggak. Apakah bernilai true atau enggak. A mod 5 div 2 sama dengan A mod A div 5 mod 3. A-nya kita masukkan 14 mod 5 div 2 sama dengan 15 div 5 mod 3. 14 mod 5 berarti sisa pembagian 14 dibagi 5 berarti 4 div 2 sama dengan 15 div 5 itu 3 mod 3. Oh ini maaf ini 14 ya. 14 div 5 itu berarti 2. 4 div 2 sama dengan 2 mod 5 karena ini lebih kecil jadi langsung masukin nilai 2. Dan ini 2 sama dengan 2 berarti bernilai true. Jika bernilai true, maka kita bisa mengabaikan bagian else ini. Jadi ini diabaikan, kita hanya memasukkan yang ini aja statement yang bernilai true gitu. Jadi kita memasukkan C itu sama dengan 5. Jadi pada output nanti akan muncul C sama dengan 5. Tuh. Oke, selanjutnya ini mungkin agak sedikit rumit ya teman-teman tentang struktur pemilihan. Soalnya, buatlah flowchart dengan program untuk memutuskan kriteria nilai dari nilai yang diinput berikut. Jadi, kita disuruh untuk menentukan ketika nanti ada input nilai masuk, kita menentukan nilainya tersebut itu masuk kriteria apa. Apakah baik sekali, ataukah baik, ataukah cukup, ataukah kurang, atau mungkin juga gagal gitu. Nah, di sini ada kondisi-kondisi ketika nilainya lebih besar sama dengan 80, maka kriterianya yang akan keluar nanti baik sekali. Kemudian ketika nilai itu lebih besar sama dengan 70 tapi kurang dari 80 itu nanti baik, dan seterusnya. Jadi kita disuruh untuk membuat flowchart dan juga kode programnya. Kita akan buat flowchart-nya terlebih dahulu, di mana flowchart ini nanti akan memudahkan kita dalam membuat program yang akan kita buat nanti. Oke, jadi di sini kita akan membuat flowchart terlebih dahulu, di mana flowchart ini akan menjadi dasar yang akan memudahkan kita dalam membuat kode-kode program nantinya. Nah, dari kasus ini kita kan udah tahu kalau tujuan kita adalah untuk menentukan kriteria dari nilai yang user input. Jadi kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu variabel apa yang akan kita gunakan. Karena kita meminta user untuk menginput nilai, jadi kita mendeklarasikan sebuah variabel nilai yang bertipe data real. Kenapa real? Karena nilai itu bisa berbentuk suatu desimal atau pecahan gitu. Makanya lebih cocok pakainya real. Kemudian setelah kita mendeklarasikan nilai dengan tipe data real, kita ingin meminta user untuk menginput
nilainya. Jadi di sini kita tulis input nilai. Kemudian setelah user menginput sebuah nilai, kita harus menentukan nilai tersebut itu masuk kriteria apa. Ketika nilainya lebih besar sama dengan 80, dia akan masuk kriteria baik sekali atau nilai yang lain, kriteria yang lain gitu. Oleh karena itu, kan terjadi pemilihan. Sehingga di sini ada control decision, if. Kita menggunakan struktur if. If apa? Kondisinya apa? Kondisinya ketika ini nilai lebih besar sama dengan 80. Kemudian ketika dia bernilai true, maka dia akan mencetak kriteria baik sekali. Sehingga di sini kita akan memasukkan output baik sekali. Nah, ketika nilainya tidak lebih besar sama dengan 80, dia akan masuk ke false. Nah, di false ini ada pemilihan lagi. Apakah dia itu berada di range ini atau di range yang lain. Oleh karena itu, di sini terjadi pemilihan lagi, ada if lagi di sini. Kondisinya apa? Kondisinya ketika nilainya itu lebih besar sama dengan 70 dan kurang dari 80. Sehingga di sini nilai lebih besar sama dengan 70 dan nilai kurang dari 80. Kenapa ini menggunakan N? Karena dua kondisi ini harus terpenuhi supaya bernilai true. Oleh karena itu menggunakan N. Nah, kemudian ketika kondisi ini bernilai true, maka akan mencetak output berupa kriteria baik. Di sini mencetak output baik. Kemudian ketika false, di sini masih ada pemilihan lagi. Apakah dia berada di range ini atau range yang lain gitu. Jadi di sini terjadi pemilihan lagi, ada control if lagi. If-nya kondisinya apa? Nah, ini ketika nilainya itu lebih besar sama dengan 55 dan kurang dari 70. Nah, ini ketika kondisi ini bernilai true, maka akan mencetak output kriteria cukup. Jadi di sini cukup. Kemudian setelah itu ketika bernilai false, maka masih ada pemilihan lagi. Apakah dia di kriteria nilai lebih besar sama dengan 40 kurang dari 55 atau nilainya kurang dari 40. Jadi di sini masih ada pemilihan lagi, ada decision lagi. Kondisinya kita masukkan yang nilai lebih besar sama dengan 40 dan nilai kurang dari 55. Kemudian di sini ketika dia bernilai true, dia akan mencetak kriteria kurang. Jadi di sini output yang akan keluar itu kriteria kurang. Nah, ketika dia bernilai false, dia kan hanya ada satu nilai dan kriteria ini aja. Jadi dia nggak perlu pakai decision lagi, nggak perlu pakai pemilihan lagi. Tinggal kita masukin kriteria terakhir, yaitu gagal. Nah, jadi ini flowchart yang udah jadi. Nah, ini aku pakai software Flowgorithm ya, tapi kalau teman-teman ada software atau web lain juga nggak apa-apa, yang penting hasilnya sama. Nah, kalau di sini kita bisa mengecek flowchart yang kita buat apakah sudah benar atau belum. Ini bisa kita run. Kita cek, coba kita masukin nilainya itu semisal 70. Di sini akan mengeluarkan output berupa kriteria baik. Gitu. Kemudian setelah flowchart, kita akan membuat program berdasarkan flowchart yang sudah kita buat.
Oke, selanjutnya di sini kita akan mulai membuat programnya dari flowchart yang udah kita buat. Sebelumnya, bagian pertama kita harus memberi judul dulu di program ini. Judulnya nilai kriteria. Setelah itu menggunakan use CRT supaya nanti bisa menggunakan clear screen. Kemudian setelah itu dari flowchart kita mendeklarasikan sebuah variabel nilai yang bertipe data real. Nah, kita di sini juga mendeklarasikan variabel nilai yang tipe datanya real. Setelah variabel kita masuk ke blok program, sehingga harus diawali dengan begin. Kemudian setelah itu di sini ada input nilai, sehingga kita harus meminta user untuk menginputkan sebuah nilai. Ini akan sebagai perintah untuk user menginputkan sebuah nilai. Setelah user menginput sebuah nilai, di sini ada struktur decision atau pemilihan, di mana ketika kondisinya itu nilai lebih besar sama dengan 80, maka ketika bernilai true, maka cetak output sangat baik. Ketika false, maka nanti akan ada instruksi yang lainnya, aksi yang lainnya gitu. Kita struktur pemilihan menggunakan if, kemudian masukkan kondisi. Kondisinya itu nilai lebih besar sama dengan 80, kemudian then. Kemudian setelah itu di sini berisi aksi ketika kondisi ini bernilai benar, yaitu keluarkan output sangat baik. Kemudian ketika dia bernilai salah, maka menggunakan else, dan di sini ada pemilihan lagi. Berarti kita masukkan if lagi di sini. If, masukkan kondisinya ketika nilai lebih besar sama dengan 70 dan nilai kurang dari 80, maka ketika dia bernilai true, dia akan melakukan aksi mengeluarkan output baik. Kemudian ketika dia bernilai false atau salah, di sini ada decision lagi, ada pemilihan lagi. Ini ada pemilihan lagi, kita pakai if lagi. Jadi setiap pemilihan itu kita menggunakan if lagi. Kemudian kondisinya apa? Kondisinya ketika nilai itu lebih besar sama dengan 55 dan kurang dari 70. Kemudian seperti tadi, masukkan kondisi ketika dia bernilai benar, yaitu keluarkan output cukup. Kemudian ketika dia bernilai salah, bernilai false, di sini ada sekali lagi decision atau pemilihan. Ya, ada if lagi, masukkan kondisinya lagi seperti tadi, lebih besar 40 dan nilai kurang dari 55, maka kemudian masukkan aksi ketika dia bernilai true, yaitu dan di sini terakhir ketika dia di sini sudah nggak ada decision lagi, sehingga kita nggak perlu pakai struktur if lagi. Tinggal ketika dia tidak memenuhi ini, dia akan mencetak output gagal. Nah, untuk akhir ini kita harus memberi tanda titik koma, karena ini dianggap sebagai akhir dari sebuah statement lengkap. Kemudian kita beri readline di sini supaya menahan tampilan output biar tidak keluar. Kemudian kita coba compile. Udah sukses ya.
Kemudian kita coba running, input nilai, semisal kita masukkan nilai 30. Dia akan mencetak kriteria gagal. Teman-teman, jadi gitu tadi ya cara gimana buat flowchart dan juga program untuk permasalahan-permasalahan struktur pemilihan seperti ini. Nah, sekian beberapa soal yang bisa aku bahas bareng teman-teman semua. Semoga bisa jadi tambahan bahan belajar buat teman-teman. Terus juga buat teman-teman kalau ada yang masih bingung, boleh banget tanya lewat Discord-nya Connect the Dots. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran rilis selanjutnya.